Namaste, selamat datang sahabat Lucid Ashram. Kali ini saya mau share satu pembahasan ya tentang apa yang bisa kita lakukan ketika kita sedang kontraksi yang begitu kuat. Kontraksi begitu kuat tuh maksudnya kita sedang ada masalah, stresnya begitu kuat sekali ya, bahkan banyak orang yang gagal ya mengatasi stres sampai bunuh diri, sampai narkoba dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika ada tekanan hidup yang membuat batin kita seolah-olah kita tertekan begitu luar biasa? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya akan share perihal bagaimana sih cara kita mengatasinya ya. Orang pada umumnya ya, kita belajar teknik penyembuhan, terapi ya, terapi mental, emosional ya. Dia berfokus pada bagaimana mengolah energi, kalau bentuknya energi, mengolah emosi, kalau emosi, pikiran, perasaan, dari yang buruk menjadi baik, jadi negatif menjadi positif. Jadi dia mengolah, apapun caranya, dari moodnya jelek ke moodnya bagus. Umumnya seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang kita lagi stres masalah keuangan, stres masalah percintaan, stres masalah tekanan hidup, tanggung jawab, dan lain-lain. Kan stres banget tuh. Kan moodnya jelek, perasaannya tidak nyaman, pikirannya negatif, energinya juga negatif. Jadi umumnya menggunakan pendekatan-pendekatan mengolah atau memanipulasi energi, perasaan, pikiran. Kalau tubuh fisik bisa dengan berolahraga, misalnya dengan berolahraga, dengan kalau pikiran mengubah pola pikir, reframing gitu ya. Cari hal positif, misalkan stres karena kalau yang sederhana misalkan aduh macet banget, stres itu, tapi itu yang masalah kecil ya. Kita bisa mengubah dengan reframing kalau di NLP ya. Oh, bukan ini waktu yang baik untuk kita bisa belajar bersabar, waktu yang baik untuk kita bisa misalkan mendengarkan radio, waktu yang baik untuk kita rehat, waktu yang baik untuk kita bermeditasi. Nah, itu reframing namanya. Jadi kita yang tadi pikirannya negatif jadi positif ya. Kalau perasaan juga bisa, perasaannya dirubah, diolah dengan teknik nafasnya dilambatkan ya, banyaklah teknik-teknik pranayama dan lain-lain ya. Itu membuat moodnya jadi bagus, nyaman itu. Nah, apa kelemahan dari ketika kita fokus pada sesuatu yang tidak nyaman ini, kontraksi yang luar biasa ini? Kita ambil jalannya, jalan mencari sesuatu yang pengalaman yang menyenangkan. Kita mencari pengalaman yang menyenangkan ya. Kalau kita cari pengalaman menyenangkan itu nggak ada habisnya. Dan pengalaman menyenangkan pun itu terbatas. Ya, kita nggak bisa lama-lama untuk bisa bahagia ya. Rasa nyaman itu, karena rasa nyaman itu kan ada sebab, ada kondisi ya. Oh, kita nyaman, bahagia karena nilai nominal uang tertentu. Oh, kita bahagia. Tapi kan berapa lama sih rasa bahagia itu? Kan nggak lama ya, nggak lama. Terusnya dengan ya apapun itulah, kita butuh sebab-sebab kondisi yang membuat pengalaman yang nyaman itu hadir, dan itu nggak bisa selamanya hadir ya. Itu kalau fokus kita selalu pada kita mencari pengalaman yang nyaman, maka hidup kita itu ya selalu dikejar-kejar oleh penderitaan gitu loh. Karena rasa nyaman terbatas, perlu ada sebab kondisi ya, tidak kekal itu. Tapi nggak apa-apa, itu baik. Kalau teman-teman stres, cara paling mudah ya mencari pengalaman yang menyenangkan dengan merubah pikiran, merubah perasaan dan lain-lain, merubah makanan dan lain-lain ya. Itu satu, yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengolah amarah tersebut. Jadi kita tetap menerima ya, misalkan kita lagi stres banget nih, berat, tekanannya stres banget, justru kita mengolah amarah itu, amarah berlebihan itu atau ketakutan itu hadir, tapi dengan penuh kesadaran gitu loh, dengan hanyut gitu loh ya, dengan penuh kesadaran. Kita mau biarin aja nih, kita mau luapkan rasa marah ini, perbesar, tapi dengan penuh kesadaran gitu loh ya.
Kita luapkan dengan teriak, dengan berteriak, dengan gerakan, dengan menari, dengan pokoknya diekspresikan. Amarah itu justru diperbesar, amplify. Yang nantinya ujungnya kita memperoleh keheningan. Boom! Karena ketika kita memberikan ruang pada kontraksi tersebut, ya, amarah tersebut, ketakutan, ya, kita beri ruang, dia semakin amplify, diperbesar, ya, maka nanti ada satu momen hening, ketenangan. Sama kayak seperti itu, itu sebenarnya alamiah. Alamiah apa? Ketika orang nggak punya jalan, misalkan dia ketipu secara finansial, misalkan ya, dia udah berbagai cara, dia mau misalkan ditipu orang, uangnya supaya balik, kan ujung-ujungnya kalau nggak bisa kan dia ya udah ya ikhlasin aja, ya udah ikhlas, pasrah, tenang, ujung-ujungnya ini gitu ya. Jadi ada puncaknya tuh nanti. Nah sama teknik ini kedua ini maksudnya kita dengan sengaja mengamplify itu supaya dia sampai ketemu ujungnya, boom, sampai kita masuk dalam momen ikhlas, tenang, ya sudah. Itu ya. Tapi sebenarnya itu kita tidak mencari momen ketenangan tersebut, tapi kita menyadari bahwa ini semua cuman ilusi tipuan pikiran, ilusi tipuan perasaan aja sih, gitu loh. Yang sebenarnya tanpa harus diginiin pun sebenarnya kita pun ya ujung-ujungnya bisa juga ikhlas. Kenapa sampai udah mentok pun baru ikhlas, gitu loh. Yang sebenarnya kita bisa menemukan ketenangan itu tanpa harus menunggu macam-macam ya, menunggu dia sampai besar dulu gitu loh. Tapi ini teknik itu ya, ini satu teknik. Jadi kita sengaja memberikan ruang amarah tersebut, ketakutan tersebut, cemasan tersebut, ruang, kita lampiaskan, nanti kita dapat momen ketenangan itu ya. Itu kedua. Yang ketiga itu sebenarnya paling simpel dan tapi mungkin orang paling sulit bahkan. Sebenarnya kita tidak perlu menanggapi apapun semua yang ada dalam pengalaman batin kita. Bahasanya ya cuekin aja gitu loh. Ya enjoy aja, nikmatin aja, karena semuanya nanti lewat. Rasa pikiran cemas pun nggak abadi gitu loh ya. Semuanya nggak abadi. Kita nggak perlu kasihkan intensi, nggak perlu kasih perhatian ya, nggak perlu, biarin aja. Perasaan tidak nyaman datang, ya biarin aja, jangan diberi perhatian gitu loh, ya biarin aja. Oh ya, rasa tidak nyaman gitu. Oh, rasa nyaman hadir. Oh ya, rasa nyaman. Ya kita biarkan saja dia hadir, datang dan pergi. Ya sudah, biarin aja, cuekin aja. Nggak perlu jurus-jurus hening, kasih perhatian, rubah, bayangin apa, nggak perlu. Pokoknya hidup aja seperti biasa, ya sadari aja ya, oh ini muncul nggak nyaman, sudah. Bahkan ketika kita cukup cuek, biarin aja semua mengalir, datang dan pergi, ya sudah. Kita fokus sama ada yang saat ini, gitu loh. Itulah yang disebut present moment ya, itulah realitas sejati ya. Kita mampu lepas dari belenggu ilusi pikiran, perasaan, seperti itu. Yang ketiga ya, jadi yang ketiga, kita nggak memberikan perhatian apapun pada pikiran, perasaan, biarkan semuanya datang dan pergi, enjoy aja, nikmatin aja, ya sudah, sadari aja, gitu loh, gitu ya. Nggak perlu, kalau semakin kita perhatikan itu ya dia semakin lebay nanti, kita hanyut, jadi kita biarin aja, gitu ya. Jadi kayak kalau ada anak kecil yang nakal, itu ya dia tuh kalau semakin kita perhatikan, dia semakin menunjukkan kadang-kadang ya nakalnya dia gitu. Jadi kita cuekin aja, nanti dia juga diem sendiri, kadang nanti juga baik sendiri, tenang sendiri, walaupun nanti nakal lagi sendiri, ya sudah, biarin aja gitu. Nggak perlu kita buang energi kita memberikan perhatian lebih, biarin aja semua datang dan pergi. Oke, jadi ini 3 sharing, 3 hal dari saya perihal apa sih, bagaimana yang kalau teman-teman menghadapi kontraksi dalam pikiran teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan di kolom komentar teman-teman, kita bisa diskusi jauh lebih lanjut perihal ini. Oke, terima kasih, namaste.